Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Lestari SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sudrajo. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 2 Sudrajo. Yang pertama dan tak lupa, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu berkumpul di SD Negeri 2 Sudrajo ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari suatu apapun. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Di sini kami yang akan membawakan acara, yaitu yang pertama untuk acara pada siang hari ini, yaitu pengibasan budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Kurniasih Supetri SPD SD CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah SD Negeri 2 Sudrajo. Acara yang pertama yaitu pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Lestari SPD MPD. Acara yang kedua yaitu doa dari Bapak Supati, dan acara yang ketiga yaitu dilanjutkan dengan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Kurniasih Supetri SPD SD, yaitu mengenai materi pengibasan budaya positif. Baiklah, acara yang pertama, marilah kita buka dengan membaca hamdalah Al-Fatihah bersama-sama agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang pertama, yang kedua yaitu pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Lestari SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru beserta karyawan SDN 2 Sudrajo yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan berkumpul di kelas 5 SDN 2 Sudrajo ini dalam rangka yaitu pengibasan disiplin positif, yaitu dalam rangka rangkaian kegiatan CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Wonogiri, yaitu oleh Ibu Kurniasih Supetri SPD SD. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita semua untuk mendukung adanya kegiatan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 10 ini, diantaranya yaitu pengibasan budaya positif. Bahwa untuk budaya positif ini memang sangat penting ya bagi kita, karena dengan adanya budaya positif kedisiplinan itu kegiatan yang kita laksanakan di SDN 2 Sudrajo ini akan dapat terlaksana dengan baik, yaitu penanaman untuk kedisiplinan. Sehingga dengan adanya kedisiplinan, semua kegiatan pasti akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu membiasakan yaitu budaya positif tentang kedisiplinan. Dengan demikian untuk kegiatan yang kita laksanakan ini semoga kedepannya akan lebih baik, lebih meningkat. Untuk selanjutnya, bagi ibu-ibu yang belum ikut yaitu CGP, ya silakan untuk segera mendaftarkan diri untuk angkatan selanjutnya, sehingga kedepannya bisa membawa SD kita ini lebih maju, lebih meningkatkan mutu pendidikan di SD kita ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita
uh, mengikuti yaitu pengimbasan tentang budaya positif ini yang nantinya semoga membawa manfaat bisa kita laksanakan, kita praktekkan dalam kegiatan sehari-hari di dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Mungkin itu untuk pembukaan dari saya. Mari kita bersama-sama untuk saling mendukung, untuk saling menerima masukan dari teman-teman kita sehingga kedepannya semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Sekian, akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sri atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Supati. Kepada Bapak Supati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara penugasan untuk siang hari ini, mari kita sejenak berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir salam. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Murniasih Susuki SPD dalam pengibasan budaya positif. Kepada Ibu Murniasih Susuki SPD saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, di sini saya diberi tugas untuk pembahasan modus 1.4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia. Nah, di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang akan kita terapkan? Nah, di sini mungkin ada yang Bapak Ibu yang bisa menjawab. Bu Tuti? Terima kasih. Saya coba untuk menjawab makna dari budaya positif. Jadi menurut saya budaya positif itu adalah nilai atau kebiasaan di sekolah kita. Jadi nilai dan kebiasaan di sekolah kita yang tentu saja berpihak pada peserta didik. Menurut saya seperti itu Bu Kurniasih. Terima kasih. Iya, betul sekali. Budaya positif itu seperti yang disampaikan oleh Bu Tuti tentang kebiasaan yang baik untuk yang dilakukan oleh murid kita. Nah, dan terus pertanyaan yang kedua, apakah contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, kira-kira apa boleh contohnya?
kebiasaan pagi mengaji, terus literasi, terus membaca Al-Quran. Iya, itu contohnya, itu contoh yang kita lakukan budaya positif yang ada di sekolah kita. Contohnya pada hari Senin melakukan upacara bendera, hari Selasa ada sholat duha, Rabu literasi, Kamis apel pagi, Jumat senam, dan hari Sabtunya sholat duha dan pendalaman kitab suci buat pemanasan. Nah, lanjut Bu. Nah, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu definisi dari budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, perubahan paradigma itu dibagi menjadi ini diringkas ya, itu menjadi 7. Yang pertama itu bukan tabula rasa, yang kedua semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik, yang ketiga budi pekerti, yang keempat tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak hidup dengan selamat dan bahagia, yang kelima guru ibarat petani, anak ibaratkan biji jagung, yang keenam kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketujuh berpihak pada anak. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Langsungnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, menurut Dr. Gillian Glaser dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini ada pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Yang untuk stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus di teori kontrol itu
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan sedangkan di stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Dan di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol itu kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi di sini bisa dibedakan antara stimulus respon atau teori kontrol itu ada perbedaannya. Kalau stimulus itu kan biasanya pemaksaan ya. Kalau di teori kontrol itu untuk menyadari diri kita sendiri. Nah, di sini ada lagi pertanyaan. Apa makna dari disiplin? Berdiri bisa jawab disiplin. Budayu Bututi bisa jawab disiplin kebutuhan. Disiplin itu merupakan sikap atau perasaan taat patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Jadi dia melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di situ, harus melaksanakan yang baik dan harus bertanggung jawab dengan apa yang dilaksanakan. Ya, terima kasih. Itu disiplin menurut Budayu. Ayo, berikut lanjut. Nah, di sini menurut Ki Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu menurut Ki Dewantoro. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi tiga, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Itu seringkali ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya jadi pertanyaan, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal juga. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri
menjadi pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal tujuan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada lingkaran. Nah, ini biasanya sebelum terbentuk budaya positif, itu yang pertama itu biasanya di kelas ataupun di sekolah itu terbentuk peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan biasanya berwujud siswa biasanya datang harus tepat waktu, harus menggunakan seragam, datang tidak boleh terlambat. Itu peraturan. Sedangkan biasanya untuk keyakinan kelas yang di lingkaran hijau, biasanya kita membuat kesepakatan dengan siswa kita di awal semester. Biasanya kita berbincang dengan murid kita, mencari apa yang mereka sukai dan apa yang mereka inginkan, sehingga nanti tertulis ke kata-kata yang positif menjadi keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas nanti itu terbentuk menjadi lingkungan yang positif, sehingga menimbulkan budaya yang positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu termasuk peraturan atau keyakinan? Peraturan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu termasuk aturan atau keyakinan? Peraturan. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan atau keyakinan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini diterangkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini juga menurut Gongsen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini juga pembentukan keyakinan kelas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kira-kira tolong ini dibacakan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. 5. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam
Terima kasih. Itu tadi pembentukan keyakinan kelas ada 6 tahapan. Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang disetujui. Contohnya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan aturan. Sedangkan di keyakinan itu kata-katanya lebih positif, itu tanggung jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan di keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus di peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di keyakinan kelas kata-katanya merupakan positif, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Nah, terus yang di peraturan dilarang melakukan kekerasan. Terus di keyakinan itu keselamatan, menghormati orang lain. Di peraturan dilarang menggunakan narkoba. Sedangkan di keyakinan itu keselamatan. Di peraturan bergantian atau menunggu giliran. Sedangkan di keyakinan kelas itu menghormati orang lain, kesabaran. Terus di peraturan menggunakan masker, di keyakinan kelas itu kesehatan dan keselamatan. Di peraturan jangan berlari di kelas atau di koridor. Sedangkan di keyakinan kelas yaitu keselamatan dan keamanan. Jadi di sini kalau di peraturan itu menggunakan kalimat yang tegas, tetapi kalau di keyakinan itu dengan kata-kata yang tidak menyinggung anak atau untuk memerintah anak. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ada contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas yang ada di kelas saya, yaitu di kelas 1. Yang pertama-tama itu ada dokumentasinya. Guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Jadi saya bersama siswa, saya mengarahkan ke siswa untuk bertanya apa yang mereka senangi atau yang mereka lakukan di kelas nantinya. Nah, sehingga saya bagikan seperti lembaran klik itu, mereka menulis satu persatu apa yang mereka inginkan, sehingga mereka menempelkan di papan tempel tentang apa yang mereka inginkan. Nah, dan langkah yang kedua, saya meringkas apa yang sudah ditulis anak-anak tadi di papan ke kata-kata yang positif, itu guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk menjadikan kesepakatan kelas, sehingga terbentuk keyakinan kelas 1 yang sudah dibuat. Ini keyakinan kelas 1 itu ada: kita bersikap baik dan jujur, kita saling menghormati, terus kita saling mendengarkan, terus kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Terus selanjutnya kita belajar dan bermain dengan aman. Terus yang terakhir, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Itu keyakinan kelas yang dibuat kelas 1. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi dibedakan menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga,
ketiga penghargaan mengurangi ketepatan, yang keempat penghargaan tidak efektif, yang kelima penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini ada tindakan guru itu bisa dibedakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu merupakan hukuman atau konsekuensi bullying. Oh, hukuman. Yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Yang pertama, sebentar lagi. Oh, saya tidak akan terlambat lagi. Berdasarkan konsekuensi kalau dia tidak akan terlambat lagi. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Apa hukumannya? Hukuman Allah. Oh, hukuman. Nah. Terus murid diminta untuk khusus up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Terus yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi itu terus meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Apa itu? Meminta tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu mana selama sehari. Hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk menjalani pelajaran PJUK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yuk, lanjut Bu. Nah, ini bener apa tidak tadi? Hukuman. Bisa beri konsekuensi loh. Lari pelajaran PJOK. Oh iya, berarti konsekuensi. Yang terakhir konsekuensi. Yuk lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus di hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan di konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus di hukuman paksaan, sedangkan di konsekuensi stimulus tanggapan. Sedangkan di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.
Di hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan di konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 4. Itu dilambangkan yang pertama cinta kasih atau diterima, dilambangkan dengan hati. Dan penguasaan dilambangkan dengan bintang. Kesenangan itu dilambangkan balon gas. Kebebasan dilambangkan kupu-kupu karena bisa terbang kemana-kemana. Bapak Ibu, sebelum lanjut ke ini, kita mau berdiri SDG dulu, biar kita jemu. Perlunya untuk SDG kesempatan siang hari ini, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, saya sudah tahu. Panjang, pendek, pendek, saya sudah tahu. Ulangi sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri, saya sudah tahu. Depan, belakang, depan, saya sudah tahu. Atas, bawah, atas, bawah, saya sudah tahu. Panjang, pendek, saya sudah tahu. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Di sini kita mau belajar materi kita. Kita mau belajar materi kita. Nah, ini ada sebuah kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ini, ya yuk, Bu Sri. Enggak. Kalau menurut saya, kira-kira alasan Agus yang selalu meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa, mungkin Agus dari pagi belum sarapan.
dan tidak diberi uang saku, sehingga karena perutnya kosong, lapar, Agus melakukan pemaksaan kerja keras untuk kita bekal makan siangnya karena terdorong oleh karena rasa laparnya dan tidak bawa bekal, pagi belum makan dan juga tidak diberi uang saku oleh orang tuanya. Mungkin itu menurut pendapat saya. Itu tadi menurut Bu Sri. Ada kata lain pendapat Bu Rini bagaimana? Bu Rini apa ini? Menurut saya bisa saja Agus mempunyai watak pemaksaan itu karena memang sifatnya Agus juga bisa dan juga terdorong oleh rasa lapar itu juga bisa, ibunya belum masak juga bisa, terus karena kepengen juga bekalnya temannya juga bisa itu ya ini alasan aku sudah kira kalau seperti itu banyak sekali alasannya ya apa berapa itu berapa ya deh terus pertama ini Mungkin kan cocok kali. nah itu Kan cocok Mas ya bergaul. coba Mbak Tuti saya seperti itu karena memang lapar ya sebagainya. Kalau saya fokus ke sifat, mungkin sifatnya dia memang suka memaksa juga bisa sih ya enggak. Jadi memang anak usia suka memaksa entah itu apa dia lapar atau enggak ini suka memaksa. Nah kan bisa apa anak itu bisa usil seperti itu menurut saya. Terus yang dilakukan guru kalau mengerti. Mulai lagi Kayak gitu kira-kira. ya tahu Sebagai Bu Ani, berarti ini ya beda. Saya sebagai guru Bu Ani, saya satu menasihati Agus. Tanya dulu mau potong dosa, memusuhi, memaksa kali-kalinya seperti itu. Kita harus tahu dulu apa alasannya si Agus dulu. Kan anak itu kan mungkin ya alasannya berbagai macam alasan seperti itu. Nah, kali alasan Agus itu apa sih? Langsung Bu Ani memberi solusi. Nah, alasannya Agus itu apa sih? Ya sebagai seorang guru pastinya memberi solusi, memberi nasihat yang sangat baik seperti itu, dan agar tidak si Agus tidak melakukan hal seperti itu lagi. Kalau menurut saya sebagai ibu Ani, ibu seperti itu ya. Monggo Bu Sri diikuti dan yang lain. Tadi Bu ini Mary, perhatikan Bu Sri belum ditanya katanya sebagai seorang itu seperti apa. Ini Bu Sri selalu berjalan dulu sama Bu ini. Yang pertama sebagai Bu Ani, Bu gurunya Agus, yang pertama melakukan pendekatan pada Agus dulu. Kita tanya kenapa Agus itu meminta bekal pada temannya. Jika karena Agus itu lapar, ya Bu guru memberikan nasi ke kantin. Tetapi jika karena
Agus itu memang sukanya memaksa temannya, memalak dan lain sebagainya, kita beri nasihat. Jadi kita memberikan solusi itu harus tahu dulu Agus itu kenapa. Jadi harus pendekatan kepada Agus dulu, kita tanyai anaknya. Ketika anaknya itu memang belum makan, mungkin karena latar belakang keluarga atau mungkin Agus itu hanya ikut neneknya karena orang tuanya merantau, sehingga untuk kebutuhan Agus belum bisa terpenuhi. Sebagai guru kita juga harus melakukan pendekatan pada neneknya. Jadi orang tuanya kita yang ke rumah atau kita memanggil orang tuanya untuk diajak bicara penyebabnya itu apa. Kalau memang karena kurang perhatian dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya yaitu makan atau bekal dari Agus tadi, kita memberikan melakukan pendekatan pada orang tuanya, mencari solusi bagaimana agar Agus tadi setiap hari bisa diberi bekal makan dari rumah, sehingga kedepannya untuk tidak memaksa temannya meminta bekal dari temannya. Jadi kita yang pertama melakukan pendekatan pada Agus, yang kedua melakukan pendekatan pada orang tua Agus. Mungkin itu menurut saya apa yang harus dilakukan Bu Ani sebagai gurunya. Gitu. Menurut pendapat Bu Sri tadi, permasalahannya Bu Sri tadi mengira-kira si Agus tadi sedang lapar, dan itu solusinya tadi melakukan pendekatan dengan si Agus dan juga pendekatan pada orang tua. Sedangkan Bu Rini tadi yang menyisipkan paksaan, dan caranya tadi Beliau kan memanggil Agus, menasihati, ya, menanyakan dulu kenapa seperti itu. ya. Mungkin mungkin ada pendapat lain, kira-kira Agus itu seperti apa? Biaya biasanya. Bu Yayu, Bu Tuti sama? Oh, sudah sama. Berarti lanjut dulu. Nah, ini dalam konteks penerapan disiplin positif yang dilakukan Bu Ani seperti ini. Sesuai tidak? Sesuai Bu? Wah, ini sebenarnya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sesuai nggak jawaban Ibu ini sama? Sesuai ya, berarti lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontak Ibu, Bapak Ibu guru yang tadi dalam memecahkan sebuah masalah tadi. Yang pertama, posisi kontrol sebagai guru itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita sebagai guru harus bisa menjadi manajer. Nah, yang itu yang pertama, guru berbuat di penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, biasanya kalau menghukum itu biasanya ke anak itu
biasanya. Nah, sedangkan pembuat merasa bersalah itu biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu merasa bersalah. Jadi anak itu berasa salah sendiri, merasa oh iya aku tadi salah ya, aku mau melakukan seperti itu ya. Nah, terus sebagai teman itu biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Berarti biasanya sebagai teman itu kita melakukan pendekatan seperti yang dikatakan Bu Sri atau Bu Tuti tadi. Kita dengan murid kita menjadi teman, kita seperti teman curhat, bisa bercerita, bisa menanyakan hal apa yang dilakukan oleh kita. Terus untuk pemantau itu menghitung dan mengukur, sedangkan di manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakanlah. Nah, itu termasuk hukuman. Terus di pembuat merasa bersalah yaitu kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya ibu stres. Nah, itu yang dikatakan guru kan. Jadi guru yang berkata pada dirinya sendiri bukan menyalahkan anak didiknya. Terus sebagai teman biasanya ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah membantu. Terus pemantau itu apa peraturannya? Nah, sebagai manajer apa yang kita yakini, apa yang kita kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan itu seterusnya ya ada hasil. Penghukum itu hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Sedangkan pembuat merasa bersalah itu hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Biasanya kalau anak melakukan kesalahan biasanya ada yang jujur, ada juga yang berbohong. Terus kalau sebagai teman ketergantungan. Terus pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Sedangkan sebagai manajer itu menguatkan pribadi. Sedangkan itu kaitan dengan dunia berkualitas. Itu nek penghukum murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan pembuat merasa bersalah itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Nah, itu yang murid berkata, itu nek menghukum itu biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau guru menghukum itu jadi wes belah paling besok juga marah-marah lagi. Nek pembuat merasa bersalah itu maafkan saya karena menyadari kalau dirinya merasa bersalah sehingga murid itu meminta maaf sendiri. Terus sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, kalau sebagai teman perkataan yang mereka seperti itu. Sebagai pemantau itu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu pemantau. Sedangkan tim manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan yang terakhir, dampak pada murid itu penghukum itu mengulangi
besok diulang lagi. Sedangkan dibuat merasa bersalah itu merasa rendah diri. Sebagai teman lemah, tidak mandiri, tergantung, dan dipemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan di manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini apa itu restitusi? Nah, di sini dijelaskan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi menggalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, terus di dalam segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Dan Bapak Ibu, sebenarnya ini karena mati lampu ya. Di sini ada dokumentasi saya kemarin sudah menerapkan segitiga restitusi karena di kelas 1 ada sebuah permasalahan. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi untuk memecahkan sebuah masalah. Kebetulan di dalam kelas 1 itu ada 2 permasalahan. Yang pertama, ada anak yang sering lupa mengerjakan PR. Dan di kelas itu ada anak yang sering kadang gaduh sendiri saat pembelajaran berlangsung. Dan itu kemarin saya memecahkan permasalahan dengan segitiga restitusi dengan cara saya mendekati murid, berbicara, terus mendengarkan cerita dari murid itu kenapa hal itu dilakukan, dan saya menanyakan hal itu baik atau tidak, dan saya menanyakan juga bagaimana caranya agar murid itu tidak mengulangi perbuatannya tadi, tidak terulang terus menerus seperti itu.
ini sudah selesai Bapak Ibu, sudah habis. Terima kasih sudah atas waktunya, sudah mengganggu Bapak Ibu untuk mendengarkan pengibasan saya tentang disiplin positif. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi